الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق Allahul Azim. Melanjutkan pembahasan tafsir daripada surat Yasin. Setelah 3 pertemuan sebelumnya kita membahas awalnya tentang fadilah surat Yasin, rahasia di balik surah Yasin. Kemudian di pertemuan berikutnya kita membahas awal sekali tafsir surat Yasin. Kemudian selanjutnya kita bahas kemarin bagaimana tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup matanya, tutup hatinya sehingga tidak bisa melihat hidayah. Mudah-mudahan Allah selalu bukakan hati kita sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perumpamaan. Ya Allah nih sering memberikan kepada kita perumpamaan, contoh-contoh supaya kita sadar. Karena kadang-kadang dengan perumpamaan itu kita jadi lebih melek. Sesuatu kalau diberikan perumpamaan jadi lebih gamblang, jadi bikin kita lebih melek, jadi bikin kita lebih sadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun." Dan sebutlah wahai Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, untuk umatmu tentang kisah ashabul qaryah. Idh ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka rasul-rasul. Nah, jadi ini kita pada pengajian kali ini akan membahas tentang kisah ashabul qaryah, ya, yang mereka didatangi oleh rasul-rasul. Siapa itu ashabul qaryah? Qaryah di sini artinya desa. Qaryah artinya desa atau satu desa, satu wilayah. Qaryah disebutnya. Nah, ulama menyebutkan yang dimaksud dengan qaryah di sini nama qaryahnya, nama desanya Ittaqiyah. Jadi ashabul qaryah itu penduduk tempat yang namanya Ittaqiyah atau Attaqiyah. Nah, mereka nih penduduk desa Attaqiyah atau Ittaqiyah, Allah utus kepada mereka 3 rasul. Yang pertama namanya Shadiq, rasulnya. Ini bukan baginda Nabi besar Muhammad ya.
sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul-rasul terdahulu. Yang kedua namanya masduq. Yang ketiga namanya yang pertama namanya siapa? Shadiq. Yang kedua masduq. Yang ketiga Syam'un. Syam'un. Ada tiga rasul yang Allah utus kepada qaryah Antakiyah ini, desa Antakiyah. Beb, kayaknya saya ngaji dari kecil gak pernah dengar ada rasul namanya Syam'un, Beb. Gak pernah dengar nama rasul namanya Shadiq. Saya tahunya Rasulullah julukannya Shadiq Masduq. Nah ini kok ada nabi nih, saya baru dengar nih namanya yang satu Shadiq, yang satu namanya Masduq, yang satu namanya Syam'un, Beb. Dikirim ke tempat namanya Antakiyah, ini baru dengar nih, ahiba'il kiram. Bukannya Rasul cuma 25, Beb? Nah, timbul pertanyaan lagi tuh. Di 25 tuh nggak ada tuh. Ada nggak Muhammad? Nabi Syam'un? Ada nggak di 25? Nggak ada Nabi Syam'un. Bagaimana, Beb ini? Jangan nambah-nambahin Nabi baru dong nih. Nah, Nabi itu ya sebagian ulama nyebutin ada beda, ada Nabi, ada Rasul. Nabi itu insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi walam uhiya ilaihi bi syar'in walam yu'mar bi tabligh. Ya, yang namanya nabi itu beda, ada nabi, ada rasul. Nabi seorang laki-laki yang merdeka, ya, manusia, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia, yang mendapatkan wahyu dari Allah, walam yu'mar bi tablighi, tapi Allah enggak perintahkan untuk menyampaikan. Jadi buat dirinya aja. Itu disebut nabi. Intinya poinnya dapat wahyu tapi nggak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu nabi. Definisi nabi itu laki-laki yang merdeka, manusia laki-laki yang merdeka. Berarti ada nggak nabi dari kalangan malaikat? Nggak ada. Ada nggak nabi dari kalangan jin? Nggak ada. Ada nggak nabi dari kalangan binatang? Nggak ada. Nabi pasti manusia. Zakar, laki-laki. Berarti ada nggak nabi perempuan? Nggak ada nabi perempuan, ya. Hur, merdeka, berarti ada nggak nabi dari kalangan budak? Nggak ada, karena direndahkan akhirnya nanti. Nggak mungkin, nabi itu sosok yang mulia, nggak mungkin direndahkan. Baik. Uhiya ilaihi, ini poinnya nih. Ini poinnya. Uhiya ilaihi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lam yu'mar bitabligh, tapi nggak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Itu nabi. Nah, rasul sama, rasul insan dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in. Ya, laki-laki, insanun, manusia, laki-laki, merdeka, mendapatkan wahyu, tapi wa umira bi tablighi, tapi Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Itu rasul. Jelas atau tidak? Perbedaan persamaan nabi dengan rasul, sama-sama manusia, sama-sama laki, sama-sama merdeka. Ya. Persamaan nabi dengan rasul, sama-sama mendapatkan wahyu. Itu titik persamaannya. Titik perbedaannya apa? Bedanya nabi nggak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya, rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Paham? Berarti kalau rasul pasti nabi, yang namanya rasul pasti nabi karena dapat wahyu. Tapi yang namanya nabi belum tentu banyak nabi-nabi zaman Bani Israel, Nabi Samuel dan sebagainya, itu ada nabi-nabi zaman Bani Israel, itu nabi tapi bukan rasul. Nabi Khidir itu nabi tapi bukan rasul, walaupun ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wali. Ala kulli hal fi khilaf, tapi Nabi Khidir itu menurut pendapat di kalangan kita para habaib, para ulama-ulama di kalangan, Nabi Khidir itu nabi tapi bukan rasul, nabi. Jelas atau tidak? Jumlah nabi, jumlah rasul yang wajib dihafal hanya 25. Itu yang disebutkan di Al-Quran secara eksplisit. Yang wajib dihafal dan diketahui 25, wajib diketahui 25. Adam, Idris, Nuh, ila akhirih, 25 itu wajib diketahui. Wajib sekiranya disebutin, oh kita tahu ini nabi. Walaupun ente nggak hafal, lebih bagus lagi hafal, tapi sekiranya disebutin ente tahu itu nabi. Nah, wajib tuh kita beriman kepada mereka. Tapi apakah cuma itu nabi rasul? Enggak. Ya, ada riwayat yang mengatakan jumlah nabi itu 124.000. Jumlah nabi 124.000.
Ada riwayat yang mengatakan jumlah rasul itu 313 rasul. Nah termasuk ini nih Shadiq, Masduq, Syam'un. Ini masuk 25 apa kagak nih? Nggak masuk 25. Tapi rasul atau bukan? Rasul di sini disebutkan. Rasul, Shadiq, Masduq, Syam'un. Jumlahnya yang benar berapa, Beb? Kalau kata Imam Al-Baijuri, pokoknya jumlahnya banyak, jadi pastiin. Yang mengklaim Baijuri nih mengkritik, yang mengklaim jumlahnya 124.000 atau 313 sudah dapat data dari mana? Pasti dari mana? Ini soalnya harus ada datanya, jelas. Imam Baijuri mengkritik, yang paling afdol, yang paling kuat pendapat, pokoknya banyak. Yang wajib kita hafal, yang wajib kita ketahui, yang dua li. Sisanya berapa? Wallahu a'lam. Anda tadi cuma gambarkan doang. Nah, termasuk di antara rasul yang banyak itu ini nih, Shadiq, Masduq, sama Syam'un. Dikirim ke qaryah namanya Antakiyah. Jelas atau tidak? Nah, mereka rasul idh ja'ahal mursalun, ketika mereka didatangkan oleh para rasul-rasul mursalun yang diutus oleh Allah. Ada yang mengatakan qil, ada pendapat sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya 3 ini rasul bukan utusan Allah. Maksudnya mursalun di sini utusannya Nabi Allah Isa. Ini karena di zaman Nabi Allah Isa. Ada yang mengatakan 3 ini nih, Shadiq, Masduq, Syam'un, menurut sebagian tafsir ya. Tapi ini marjuh, pendapat marjuh, lemah. Pendapat yang kuat ini adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya rasulnya Nabi Allah Isa, maksudnya Rasulullah utusannya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ini nabi rasul. Nabi Allah Isa utus 3 orang ini buat dakwah di Antakiyah. Nah, diceritakan nih di Al-Qur'an nih. Al-Qur'an isinya sebagian cerita supaya kita sadar. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Sebutkanlah wahai Muhammad tadi, wadrib lahum mathalan ashabar qaryah idh ja'ahal mursalun. Sebutkanlah wahai Muhammad cerita penduduk qaryah Antakiyah itu yang ketika mereka didatangi para rasul Shadiq, Masduq, Syam'un. Ketika idh arsalna ilaihim itsnaini, ketika kami utus kata Allah kepada mereka itsnain, 2 orang. Diutus 2 orang dulu, nggak langsung 3. Fakadzabuhuma, kemudian penduduk desa tersebut mendustakan keduanya. Begitu diutus, didustakan. Badaruhuma bitakdzib, mereka bergegas mendustakan keduanya, ditolak dakwahnya. Wa'azzazna bitsalitsin ay qawwainahuma birasulin tsalits. Akhirnya kata Allah Ta'ala, akhirnya kami kuatkan 2 rasul tersebut dengan rasul ketiga yang ikut berdakwah dengan mereka ya, jadi 2 dikirim, ditolak 2 ini, didustakan. Allah kirim lagi yang ketiga, fa'azzazna bitsalitsin faqalu, akhirnya 3 ini Shadiq, Masduq, Syam'un, inna ilaikum mursalun. Mereka begitu datang mengumumkan, inna ilaikum mursalun, kami ini bertiga adalah rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaikum mursalun, kami datang sebagai utusan Allah untuk kalian, untuk memberikan hidayah kepada kalian. Nah, ini sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika ada perintah untuk al-jahr, untuk terang-terangan di dalam berdakwah, Rasulullah kumpulkan tuh. Rasulullah berdiri, dikumpulkan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, diajak, diberi peringatan oleh Allah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendeklar, mengumumkan dirinya adalah utusan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Umira bitabligh. Makanya bertiga ini langsung mengumumkan kepada penduduk qaryah Antakiyah, inna ilaikum mursalun, kami ini adalah utusan-utusan kalian. Begitu diomongkan seperti itu, apa jawabannya? Dengan songongnya, saudara. Nah, dengan songongnya nih penduduk Antakiyah menjawab, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Mereka langsung mengatakan kepada rasul-rasul, ma antum illa basyarum mithluna, kamu ini bukan siapa-siapa kecuali manusia sama seperti kami. Sama manusia seperti kami, nggak ada bedanya. Kamu makan nasi, saya makan nasi.
Kamu punya mata, saya punya mata. Kamu punya telinga, saya punya telinga. Kamu punya otak, saya juga punya otak. Apa bedanya? Bagaimana mungkin Allah mewahyukan kepada kalian tapi nggak mewahyukan kepada kami? Itu kan sombongnya sudah. Tantang. Wa ma anzala rahmanu min syai'. Allah Subhanahu wa taala nggak nurunkan wahyu kepada kalian. In antum illa takdzibun. Kalian ini dusta, bohong ngaku-ngaku sebagai rasul. Masya Allah. Sombong atau tidak? Sombong. Dengan sombongnya dia tolak seperti itu. Selalu nolaknya kalian manusia seperti kami. Sama ada kadang-kadang, mohon maaf, ada orang Allah kasih kelebihan ilmunya bagus, masya Allah, orang soleh, orang alim, begitu ke kampungnya, apa bedanya dia sama kita? Sama aja. Dia manusia, kita juga manusia. Nggak usah sombong-sombong. Apalagi dia ngalamin kecil, gue tahu kecilnya bagaimana. Gue tahu, zaman kencingnya belum lurus, gue tahu. Ada nggak yang suka begitu? Hati-hati, jangan sampai sama dengan orang-orang kufar. Bukan soal siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan. Khudil hikmah walau min famil kalb. Ambillah hikmah. Ada sesuatu hikmah bagus, ambil walaupun keluarnya dari mulut anjing. Mohon maaf, walaupun keluarnya dari mulut anjing, tapi kalau hikmah ambil, bismillah. Jelas atau tidak? Undur maqal wala tandur maqal. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya memang kita ngakuin kalau milih guru tuh harus lihat-lihat yang soleh, yang istiqomah, yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan salah milih guru. Tapi kalau kita mendapatkan hikmah, lihat ada omongan bagus hikmah, walaupun dari binatang datang itu hikmah, ambil. Jelas atau tidak? Apalagi ini Rasul, dia datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sombong dikatakan kamu manusia, saya juga manusia. Orang-orang kufar Quraisy juga begitu, mereka nolak Rasulullah begitu. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa ayatnya sebelum itu? Ada ayatnya sebelumnya, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang-orang kufar Quraisy ketika nolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasan mereka apa? Apa Rasul apa nih? Dia manusia sama kayak kita. Dia makan, kita makan. Dia berjalan di tengah pasar, kita juga berjalan di tengah pasar. Kesombongannya itu memandang orang rendah sampai membuat dia akhirnya menolak kebenaran. Na'udzubillah min. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Hati-hati orang yang kurang ajar, kadang-kadang ngomong jangan mengkultuskan Rasulullah. Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Haji. Itu bilang Rasulullah manusia. Yuha ilaih, dapat wahyu. Ini poin pembedanya. Makanya ulama mengatakan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad itu basyar. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah itu basyar, manusia, ya. Wa laisa kal basyar, sama seperti manusia. Bal huwa yaqutatun, kalau diumpamakan seperti batu. Rasulullah adalah yaqutatun, batu permata. Wan nasu kal hajari, orang-orang lain seperti batu biasa, batu koral. Batu permata sama batu koral sama-sama batu atau tidak? Sama-sama batu, tapi kualitasnya beda apa kagak? Satu cuil batu permata itu kalau dijual bisa beli 5 truk batu koral, bisa beli 5 truk batu sama-sama batu, tapi bego ente nyamain bahlul. Kalau ente menyamakan batu koral dengan batu permata, saudara, bodoh. Sama, saudara. Mereka yang nolak Rasulullah SAW menyatakan Rasulullah manusia, nggak ada bedanya dengan kita. Na'udzubillah min. Hati-hati makanya yang anti, yang katanya anti pengkultusan terhadap Rasulullah. Orang puji Rasulullah, dia omel-omel, dikritik-kritik dengan alasan Rasulullah itu manusia. Hati-hati, jangan sampai omongan ente nyerempet kayak orang kafir. Jangan sampai omongan ente nyerempet kayak orang kafir yang menonjolkan sisi kemanusiaan Rasulullah, tapi lupa ini adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Faham? Naam.
qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Akhirnya dijawab lagi setelah mereka mendustakan tiga rasul ini, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka mengatakan, menegaskan lagi, rabbuna ya'lam, Allah yang mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami sungguh betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Syuf, perhatikan baik-baik ya. Tadi ayat sebelumnya qalu inna ilaikum mursalun. Kemudian setelah diingkarin, qalu ma antum illa basharun mithluna wa anzala rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Mereka jawab lagi, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Bedanya apa yang pertama dan yang kedua? Ada tambahan apa? Lamursalun. Kok bisa, Beb? Apa yang membedakan? Yang pertama yang kedua. Yang tadi nggak ada la-nya, sekarang ada la-nya. Ini jangan dikira tambahan begitu aja, ada maknanya. Ini namanya la, itu namanya taukid, harfu taukid, menguatkan. Kalau Anda mengatakan inna zaidun laja'a, sungguh inna zaidun laqadimun, sungguh Zaid betul-betul datang. Kalau Anda ngomong inna zaidun qaimun, Anda berarti ngomong sungguh Zaid datang. Itu udah sungguh tuh udah menguatkan. Tapi kalau Anda mengatakan inna zaidun laqadimun, sungguh Zaid betul-betul datang, lebih kuat yang pertama atau yang kedua? Nah, Anda pernah jelaskan di dalam bahasa Arab ya, kata-kata yang sastra, yang betul-betul syarat, yang baligh, syarat khusus sastra, harus selalu munasib li muqtadal maqam, tergantung tuntutan konteks. Kalau konteksnya bicara di awal tanpa ada ingkar, nggak perlu pakai kata penguat. Kalau ada yang ragu, tambahin kata penguat. Kalau ada yang ingkar, dobelin penguatnya. Contoh, Anda pernah kasih contoh ya, Anda mengatakan, dulu Anda kasih contohnya Pak I, itu Pak I ganteng, mudah-mudahan zahir batin, Pak I ganteng. Setuju apa kagak? Enggak. Anggap setuju ya. Di sini inna ilaikum mursalun. Yang kedua inna ilaikum mursalun. Yang tadi sungguh kami diutus untuk kalian. Yang kedua sungguh kami benar-benar diutus untuk kalian. Beda atau sama? Mana yang lebih kuat? Yang kedua. Kenapa yang kedua ada tambahan penguat? Karena sebelumnya udah ada ingkar. Orang-orang itu ingkar. Apa ingkar yang tadi itu? Ya, ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Jelas atau tidak? Karena ada ingkar, berarti konteksnya menuntut supaya informasi ini diperkuat lagi, ditambahin la tuh inna udah sungguh, la-nya tambahan itu benar-benar, inna ilaikum lamursalun, sungguh kami benar-benar utusan kepada kalian. Jadi ada tambahan itu di Al-Quran, nggak ada kata yang sia-sia. Kalau ada tambahan satu kata di Al-Quran, berarti ada maksud di balik itu. Jelas atau tidak? Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kami ini tidak ada keharusan untuk kami kecuali untuk menyampaikan kepada kalian. Menyampaikan kalau kalian beriman, kalian bahagia. Wa idza amintum falakumus sa'adah. Wa in kadzdzabtum falakumus syaqawah. Kalau kalian mendustakan, kalian yang celaka. Tugas kami hanya menyampaikan, selesai. Diperkuat tuh sama tadi Shadiq, Masduq sama Syam'un. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum minna adzabun alim. Ini makin jadi nih. Seperti tadi yang Anda ngomong ketika sungguh Pak I demi Allah benar-benar ganteng. Nah ini makin jadi nih. Setelah Rasul itu bilang sungguh kami benar-benar utusan kami ini hanya untuk menyampaikan dari Allah supaya kalian bahagia, supaya kalian gembira, kami hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak tahu ngomong-ngomong lagi. Qalu inna tatayyarna bikum. Ini orang-orang Antioquia nih. Qalu sekarang orang-orang Antioquia.
sesungguhnya kami tatayyarna bikum. Tatayyar ini pesimis, tatayyur, kami pesimis dengan kalian, kami pesimis dengan kalian ya. Dengan apa yang kamu bawa ini kami pesimis. Kami nganggap kalian bawa sial. Tasya'um tuh, tasya'um berarti nganggap bawa sial. Tasya'um, tatayyarna bikum, kami nganggap kalian bawa sial. Kami berlindung kepada Allah dari apa yang kalian bawa. Bukannya nerima, malah bilang bawa sial para rasul ini. Bahkan dia ngancem, la illam tantahu, kalau kalian nggak berhenti ngajak kami, kalian nggak berhenti ngaku sebagai rasul, lanarjumannakum. Ya, orang-orang Tokyo yang ngomong nih, wala yamassannakum minna adzabun alim, kami akan lempari kalian dengan batu sampai kalian mati, dan kalian akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Masya Allah, udah diajak baik-baik malah kurang ajar, diajak baik-baik malah cengkal. Inna lillahi narjumannakum adzabun alim, narjumannakum la yamassannakum minna adzabun alim, kami akan merajam kalian, melempari kalian dengan batu, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan menimpa dari kami adab yang sangat pedih. La ilaha illallah. Wala naqtulannakum syarra qitlah, kami akan membunuh kalian dengan cara pembunuhan yang paling sadis. Ngancem balik sudah, tidak ajak baik-baik malah ngancem balik. Kurang ajar apa kagak? Ngajar. Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu insyaallah. Ini cikal bakalnya ada nih yang begini nih, cikal bakalnya ada nih. Diajak baik-baik, ayo jangan maksiat, jangan pacaran, lu pakai nasihatin gue, lu diri lu belum bener lu, buat lu sendiri aja, kita sendiri aja dah, gak usah bawa-bawa sendiri, ngomong aja gue tampol lu. Wah, ini cikal bakal seperti ashabul qaryah. Na'udzubillah min, na'udzubillah min dzalik. Maka itu termasuk di hadis disebutkan termasuk dosa yang paling besar, termasuk kesalahan yang paling besar. Kalau ada orang yang ngomong sama kamu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan maksiat, jangan ninggalin sholat, jangan minum minuman keras, jangan ya. Termasuk kesalahan. Kalau ada orang ngomong gitu ke kita, terus kita balikin, urusin diri lu sendiri, itu termasuk dosa yang paling besar. Alhamdulillah, hati-hati, banyak tuh yang begitu. Diperhatiin, mau diajak masuk surga malah memilih untuk menyeburkan diri ke neraka. Itu ibaratnya begitu tuh. Ajib tuh liman yadkhulul jannah bisalasil, kata Nabi. Aku heran dengan orang-orang yang masuk surganya diseret-seret pakai rantai. Pengen masuk surganya mesti diseret-seret dulu baru masuk surga. Segitunya udah diseret-seret pakai ngelawan lagi, pengen nyeburin dirinya ke neraka. Ayo sholat yuk, ayo jangan maksiat, ayo jangan mabuk yuk, urusin diri lo sendiri. Na'udzubillah min. Ini cikal bakalnya ada di Al-Quran, yang begini ada dulu di Al-Quran. La ilaha illallah. Akhirnya mereka ngomong seperti itu ya. Jadi kami nganggap kalian bawa sial, kami nolak apa yang kalian bawa. Berhenti, kata ahlu qaryah nih. Lanarjumannakum la yamassannakum min adzabin alim, kalau kalian gak berhenti kami akan lempari kalian dengan batu, kami akan bunuh kalian dengan cara yang paling sadis. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya rasul-rasul, 3 rasul ini menjawab lagi, qalu ta'irukum ma'akum ya, la a'in dzukirtum bal antum qaumum musyrifun. Kalau ada yang agak ngeblank ngajinya nggak apa-apa, lihat mushaf Al-Quran. Saya anjurkan setiap ngaji tafsir bawa mushaf Al-Quran, jadi enak, jadi nyambung bawa mushaf ya. Setelah itu rasul-rasul itu jawab, ta'irukum ma'akum ya, bukannya kami yang bawa sial, laisa syu'mukum bisababina, bukannya kami yang bawa sial, wa innama syu'mukum bisababikum, justru kesialan kalian itu bersumber dari diri kalian sendiri, wa bikufrikum, dan dari kekufuran kalian, wa usyanikum, dan dari maksiat yang kalian lakukan, wa su'i amalikum, dan buruknya amal kalian. Itu yang menyebabkan kalian sial, bukan kami. Kami justru pengen nyelamatin kalian. Jelas atau tidak? Ain tukirtum, apakah setelah kalian diberikan peringatan kemudian kalian nganggap kami bawa sial? Kami datang baik-baik. Ain tukirtum, apakah setelah kalian diberi peringatan? Maksudnya apa di sini? Di sini ada jawab yang mahdhuf. Apakah kami datang baik-baik kepada kalian, pengen nasehatin kalian, pengen memberikan hidayah kepada kalian, kemudian kalian nganggap kami bawa sial, kalian pengen rempari kami, kalian pengen bunuh kami? Ini balasannya, air susu dibalas dengan air tuba. Kami datang baik-baik buat kalian, tapi kalian seperti ini.
bal antum qaumun musrifun. Bukan yang seperti kalian sangka kami balas sial, sebaliknya antum qaumun musrifun, kalian adalah kaum yang udah kelewatan batas. Ini jawabannya siapa tadi? Para rasul. Jawabannya para rasul. Akhirnya setelah terjadi dialog, dialog antara para rasul, ditolak dan seterusnya, terjadi dialog. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Naam. Setelah selesai percakapan tadi, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung kota tersebut seseorang yang datang bergegas, buru-buru jalannya. Ada orang, setelah ini percakapan terjadi ini antara Qaryah At-Taqiyah dengan 3 rasul tadi, terjadi percakapan di antara mereka, percakapan yang cukup sengit. Datanglah satu orang dari ujung kota berjalan bergegas. Nama orangnya siapa? Rajulun, kan di sini di Al-Qur'an enggak disebutin namanya rajulun. Nah, catat nih, nama yang datang belakangan nih namanya Habib An-Najjar. Namanya Habib An-Najjar. Ulama menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan namanya Habib An-Najjar. Nah, Ibn Katsir di sini menyebutkan dalam tafsirnya radhiyallahu an, inna ahlal qaryah hammu biqatli rusulihim faja'ahum rajul min aqsal madinah yas'a liyansurahum min qaumih wa huwa Habib An-Najjar kana ya'mal al-harir wa huwa al-habbab wa kana katsira as-sadaqah yatasaddaq bi nisfi kasbih. Qala al-Qurtubi kana Habib majduman wa manziluhu 'inda aqsa abwab al-Madinah wa kana ya'kifu 'ala ibadati al-asnam 70 sanah yad'uuhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurrah famastajabu lahu falamma absara rasul wa da'ahu ila Allah qala hal min ayah qalu na'am nahnu nad'u rabbana al-qadir fayufarrij 'anka ma bik wa qala inna hadzal 'ajib inni ad'u hadhihi al-alihah 70 sanah لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به فلما هم قوم بقتل رسول جاءهم مسرعا وقال ما قصه القرآن. Nah, siapa Habib An-Najjar? Sekarang nih, siapa sosok Habib An-Najjar yang tahu-tahu datang bergegas dari min aqsal Madinah, dari pojok kota, dari tempat yang jauh, dia datang bergegas. Siapa dia? Dia ini seseorang ya, yang kerjanya tukang sutra. Habib An-Najjar tukang sutra. Dia orang yang kathira sadaqah, banyak sedekah. Bahkan saking banyaknya sedekah, dia sedekahin tiap saat setengah dari penghasilannya. Jadi kalau sehari dapatnya 1 juta, dia sedekahnya berarti 500.000. Dahsyat apa kagak nih? Dahsyat. Jarang orang sedekah setengah dari penghasilan. Kita zakat aja hanya 2,5%. Ini setengah dari penghasilan. Saking hobinya sedekah Habib An-Najjar. Imam Qurtubi menyebutkan Habib An-Najjar ini sakit majdum, sakit lepra. Kita kalau lihat, ente lihat di Google, sakit lepra, majdum. Itu ada hitam-hitam apa? Biasanya nular. Lepra. Di kulit nih nular. Sampai-sampai Nabi mengatakan firru minal majdum firaraka minal asad. Saking nularnya, larilah kamu dari orang yang sakit judam, sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari kalau ketemu singa. Kita ketemu singa, lari apa kagak? Lari. Ketemu orang yang lepra, lari kita Nabi. Sebagaimana kamu ketemu singa. Nah, ini Habib An-Najjar ini, dia lepra, majdum. Tadi rumahnya di ujung kota, kerjaannya tukang sutra, banyak sedekah, sedekahnya sampai setengah hartanya. Dan dia sakit lepra parah. Dia ibadah udah 70 tahun, nyembah berhala-berhala, minta supaya berhala-berhalanya ini merahmati dia dan membatin penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. 70 tahun dia ibadah, minta sama tuh berhala supaya disembuhin, nggak sembuh-sembuh. Famastajabu lahu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya begitu dia lihat ada 3 rasul nih, Shadiq, Masduq sama Syam'un, datang Shadiq, Masduq, Syam'un ke Habib An-Najjar ini mendakwahkan supaya dia masuk ke dalam, supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Habib ngomong ke Habib An-Najjar, nih Habib bukan Habib cucu Nabi ya, namanya Habib.
Namanya dia Habib, ya Habibur Rahman, Habibul Ilah. Namanya Habib, bukan Habib dia cucu Nabi. Habib Majnun bangsanya apa, Habib? Habib An-Najjar, bangsanya An-Najjar. An-Najjar itu dari cucu Sina Husain, Sina Hasan, Pare Lobo Menyan. Ini Habib di sini namanya Habib, paham? Nah, akhirnya begitu ketemu Rasul-Rasul tiga ini ditawarin, Almin ayah ada tandanya nggak bahwasanya ente ini benar-benar Rasul? Karena kan emang Rasul itu biasanya datang bawa mukjizat. Mukjizat itu supaya apa? Supaya menunjukkan ini benar utusan Allah. Itu tujuannya mukjizat. Ini bukan dusta, benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, supaya menyembuhkan wa taala. Kata Rasul, supaya menyembuhkan kamu. Habib bilang, ajib, ana 70 tahun doa minta sama berhala kagak baik-baik, dia bisa nyembuhin ana cuma minta sama Tuhannya. Ya udah deh, kata dia, ana beriman deh, kalau begitu ana beriman. Dia beriman akhirnya. Begitu beriman, tiga Rasul ini doa, akhirnya begitu doa minta semoga supaya disembuhkan, fakasyafallahu ma bih. Dalam seketika Habib An-Najjar itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Allah tunjukkan, mukjizatnya para rasul-rasul ini ya, bisa menyembuhkan orang sakit lepra yang dia minta sama berhala 70 tahun enggak sembuh dalam seketika itu. Di situ Habib An-Najjar beriman kepada Allah dan dia betul-betul yakin bahwasanya tiga ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma hamma qaumuhu biqatli rusul ja'ahum musri'an. Begitu dia tahu nih, tadi kan percakapan tuh tensi udah mulai tinggi, kami Rasul, kami nggak percaya kalian manusia biasa. Bener, kami sungguh Rasul, kalian bawa sial, kalau kalian nggak diam kami bunuh. Ini Rasul udah mau dibunuh nih. Dia tahu ini gila nih kaum nih, ini beneran Rasul, kalau apa dibunuh beneran bisa kacau ini. Akhirnya Habib An-Najjar datang tadi tuh, waja'a rajulun min aqsal Madinah. Itu selama ini baca Yasin kita nggak ngerti nih. Waja'a rajulun min aqsal Madinah, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Dan datang dari ujung kota seseorang yang lari, bergegas dia datang. Siapa yang lari tadi namanya? Habib An-Najjar. Apa yang dia katakan? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai penduduk At-Taqiyah, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahum muhtadun. Ikutilah mereka-mereka yang tidak meminta kepada kalian ajran, tidak minta balasan. Mereka ikhlas karena Allah. Mereka datang bukan karena pengen harta kalian. Mereka datang bukan pengen mendapatkan jabatan dari kalian. Mereka datang nggak minta perempuan kepada kalian. Mereka ikhlas karena Allah, pengen kalian bahagia, pengen kalian senang, terima kalian. Oh muhtadun, dan mereka udah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak minta apa-apa. Allah, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tuh Habib An-Najjar dia pengen nyelamatin ini, tahun ini bisa bahaya nih, ini mau dibunuh rasul-rasul nih. Sedangkan saya yakin ini emang bener Rasul, udah terbukti mau dibunuh. Ikutin itu Rasul bener itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Kata Habib An-Najjar, ya, bagaimana mungkin ini dia pengen menyentuh logikanya kaumnya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Bagaimana mungkin aku tidak menyembah zat yang menciptakan? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Bagaimana mungkin aku tidak menyembah zat yang fatarani, menciptakanku? Wa ilaihi turja'un, sedangkan aku akan dikembalikan kepadanya. Aku akan kembali kepadanya. Dia yang menciptakanku, dia yang menyembuhkanku, yang dia memberikanku segalanya, dan aku akan kembali kepadanya. Terus aku nggak mau nyembah dia. Ini pengen apa namanya, goyangin logika kaumnya. Kalian mikir dong, kalian diciptakan oleh siapa? Yang kasih kalian napas ini siapa? Kalian akan kembali ke siapa? Yang akan cabut ruh kalian siapa? Terus kalian nggak mau menyembahnya, kalian malah menyembah berhala-berhala ini. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahman bidurin la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidun. Apakah aku meninggalkan Tuhan ini, kemudian attakhidhu min dunihi alihatan, aku menjadikan dari selainnya alihatan, Tuhan-Tuhan yang mana in yuridni rahman, manakala ar-rahman Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih menginginkan untukku bidurin, keburukan,
la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tuhan-Tuhan itu yang kita jadikan Tuhan gak bisa nolong sama sekali. Wala yunqidun, gak bisa nyelamatin kita. Ada Tuhan yang memberikan aku segalanya, terus kita bikin Tuhan yang la yadur wa la yanfa, gak bisa nyelamatin kita, gak bisa. La ilaha illallah. Ya, Anda jadi ingat kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar itu setelah Islam, ya, kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Khattab, dicek lagi kisahnya, pokoknya salah satu sahabat setelah masuk Islam kadang-kadang suka ketawa. Ditanya, wahai Umar, kenapa ente ketawa? Iya, alhamdulillah sekarang Allah kasih kita hidayah Islam. Dulu ketika di jahiliyah kami bikin patung, patung kan dibikin bahannya dari macam-macam, kadang bahannya bahan yang bisa dimakan. Begitu kami banyak makanan, kami sembah tuh patung. Begitu kami nggak ada, kami botek, kami makan. Kadang-kadang ingat itu ketawa Sayyidina Umar. Kalau nggak salah Sayyidina Umar sahabat itu, dicek lagi nanti, dicek lagi. Itu riwayat dari salah satu sahabat. Kami botek, kami makan. Haji, yang ngasih makan kami siapa? Terus kami menyembah sesuatu yang bisa kami makan. Nah, Habib An-Najjar nih pengen ngetuk akal kaumnya. Kalian ini diciptakan siapa? Yang ngasih kalian nafas siapa? Yang akan mencabut roh kalian siapa? Kok kalian malah mencari-cari Tuhan yang gak berdaya apa-apa? Saya 70 tahun, sekarang langsung ngomong, saya 70 tahun sakit, lepra, doa, minta-minta, ngemis-ngemis sama tuh patung supaya disembuhkan, dia gak bisa apa-apa. Begitu saya minta sama Allah, sekejap Allah berikan. Terus saya mau tinggalkan Tuhan ini, saya nggak beriman kepada Tuhan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inni dan lafi dhalalin mubin. Kalau aku tinggalkan Tuhan yang menciptakanku dan aku beralih ke Tuhan yang lain, inni dan lafi dhalalin mubin, berarti aku betul-betul dalam kesesatan yang nyata, kata Habib An-Najjar. Dia nggak bilang dirinya lagi sesat, dia lagi nyindir kaumnya. Kalau aku jadi orang begitu, berarti aku dalam kesesatan yang nyata. A'udzubillah min. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, kata Habib An-Najjar. Ya, dia terang-terangan tuh. Setelah dia sindir habis-habisan kaumnya, dikorek akal sehat kaumnya, habis itu dia mendeklarasikan keislamannya, dia mendeklarasikan keimanannya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, saksikanlah kalian semua, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian. Bukan hanya Tuhan aku saja, Tuhan kami, Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang maha kuasa atas kalian. Fasma'un, dengarkanlah baik-baik, aku beriman kepada Tuhan kalian. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwan? Setelah Habib An-Najjar, ya Habib An-Najjar dia mengumumkan keislamannya. Qala At-Tabari, ya qala At-Tabari, wathabu alaihi fawati'uhu biaqdamihim hatta mat wa qila ramuhu bil hijar hatta mat. Ketika Habib An-Najjar tadi pengen nyelamatin kaumnya nih, jangan sampai bunuh Rasul, begitu nasehatin, resikonya orang nasehatin dibenci, saudara. Apa yang terjadi? Itu kaumnya rame-rame dia lompat, dia tomprok itu Habib An-Najjar. Setelah dia tomprok, diinjak-injak sampai mati, saudara. Jadi Yasin ini surat perjuangan, jangan dipikir Yasin ini surat perjuangan dakwah. Di Yasin ini ada cerita dakwah perjuangan sampai mati, perjuangan seseorang menyampaikan iman kepada Allah sampai dibunuh gara-gara pernyataan keimanannya. Jadi begitu dia ngomongin fawathabu alaihi fawati'uhu biaqdamihim hatta mat, mereka rame-rame nomprok ini Habib An-Najjar, mereka injak-injak sampai mati, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, wa qila ramahu bil hijarah hatta mat, ada riwayat yang mengatakan nggak cuma diinjak-injak, ditimpukin sampai mati, saudara. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Tapi walaupun dia mati di jalan Allah, jangan kau pikir orang yang mati karena berjuang di jalan Allah dia telah mati. Qila ulil jannah, begitu dia mati Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya. Sakitnya sebentar, dia mati gara-gara dakwahnya, diserang, dibunuh, mati, sakitnya sebentar.
Tapi nikmat surga nikmat abadiyah, bisa dirasakan kenikmatan tiada tara ya ikhwan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udkhulil jannah ma'a syuhada'il abrar. Masuklah kamu ke surga wahai Habibun Najjar, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'a syuhada'il abrar, bersama orang-orang yang syahid, karena kau juga mati syahid. Kau meninggal dunia di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan kalimat yang hak kepada mereka. Nah, maka di sini dikatakan oleh Ibn Mas'ud, ini saking parahnya dibunuhnya, innahum wati'uhu bi'arjulihim hatta kharajat am'a'uhum min duburihi, la ilaha illallah. Ya, itu Habibun Najjar diinjak-injak sama kaumnya saking parahnya sampai isi perutnya keluar dari dubur ya ikhwan. Isi perutnya keluar dari dubur saking parahnya, diinjak-injak cuma gara-gara mengumumkan keislamannya. Tapi balasan dari Allah apa? Balasan dari Allah apa? Qila dkhulil bayangkan, qila dkhulil jannah. Yang ngomong ini siapa? Allah. Qila dkhulil jannah, qila dkhulil jannah. Dikatakan kepadanya masuklah ke surga. Bayangkan kalau Allah mengatakan itu kepada kita, gara-gara perjuangan kita, gara-gara kita berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Qila dkhulil. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya insyaallah. Mudah-mudahan semua yang ikut andil berjuang di majelis, ikut andil berjuang, ikut andil khidmah, termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan yang terus istiqamah ngaji sampai meninggal dunia, bahwa fisabilillah, dalam hadis Nabi mengatakan maka dia sama saja orang yang mati di jalan Allah. Mudah-mudahan termasuk dikatakan oleh Allah, qila dukhulil jannah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua yang berjuang amar ma'ruf nahi munkar semuanya qila dukhulil jannah, mudah-mudahan mendapatkan khitab dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Berasa sakitnya sebentar tapi manisnya selamanya. Begitu masuk surga, Habibun Najjar ini ngomong apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allahu akbar. Ya Habibun Najjar setelah dia masuk surga dia ngomong, qala ya laita qaumi ya'lamun, ya Allah ada di surga sekarang, ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku itu yang nolak, andai mereka tahu. Bima ghafara li rabbi, dengan apa Allah mengampuniku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikanku termasuk orang-orang yang terhormat. Andai itu kaumku tahu tuh pendapat nikmatnya aku sekarang, niscaya mereka akan berbondong-bondong masuk melakukan apa yang seperti Allah lakukan. Andai mereka tahu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ajib ya. Ini di sini dikatakan dalam Ibnu Abbas, nasaha qaumahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mautih. Ini Habibun Najjar luar biasa, dia menasihati kaumnya fi hayatihi, semasa hidupnya, wa nasahahum ba'da mautih, dan dia masih nasihatin kaumnya setelah mati. Jadi ini dai sejati Habibun Najjar. Masa hidupnya dia nasihatin kaumnya sampai dibunuh. Setelah mati pun masuk surga dia masih ingat kaumnya. Andai kaumku dia sadar. Makanya siapapun anda yang mendengarkan ini, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai telat. Jangan sampai berandai-andainya nanti kita udah di neraka. Andai itulah aku beriman kepada Allah, andai itulah aku nggak maksiat, andai itulah aku taat kepada Allah. Jangan sampai telat, saudara. Jangan sampai penyesalan datangnya belakangan. Pakai mata batin Anda, pakai akal sehat Anda. Siapa yang menciptakan ini semua? Apakah mungkin zat itu berbilang? Apakah mungkin zat itu beranak dan diperanak? Apakah mungkin dan seterusnya yang telah menunjukkan mukjizatnya terbelah bulan, yang telah menunjukkan mukjizatnya Al-Quran, yang telah menunjukkan mukjizatnya terbelah daripada lautan, yang menunjukkan mukjizatnya. Anda masih kamu beriman kepadanya? Pakai mata hati Anda. Jangan sampai nyesalnya dan tidak di neraka, saudara. Anda itulah aku beriman. Dan Anda yang kamu bertakwa kepada Allah, padahal Allah sudah jamin kebahagiaan buat orang yang bertakwa. Gak cukupkah kebesaran Allah yang ada di depan mata Anda sehingga Anda masih gak mau bertakwa kepada Allah? Sehingga Anda masih gak bersemangat untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai nanti penyesalan di surga, di neraka. Na'udzubillah min. Ini Habibun Najjar dai sejati. Nasaha qaumahu fi hayati wa nasahahum ba'da mautih. Dia menasihati kaumnya semasa hidup dan menasihati kaumnya setelah mati.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun." Yang mereka tadi sombong tuh, yang menolak para rasul Shadiq, Masduq, Syam'un, kemudian membunuh Habib An-Najjar, mereka sombong. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya. Allah nggak butuh ngirim pasukan dari langit, nggak butuh ngirim bala tentara dari langit. Cukup sayhatan wahidah, satu tiupan, selesai semuanya. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Kami tidak menurunkan terhadap kaumnya Habib An-Najjar tadi min ba'di, setelah dia mati, min jundin, pasukan minas sama' dari langit. Nggak perlu kami nurunkan pasukan dari langit, nggak perlu. Bala tentara dari langit buat ngancurin kaumnya yang sombong tadi, yang nolak kebenaran, nggak perlu. In kanat illa sayhah, cukup satu tiupan, selesai. Fa idahum khamidun, habis, mereka mati semuanya, redup seperti api yang ditiup langsung mati. Kami kirimkan satu tiupan angin, selesai, mati mereka, habis semuanya, sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min apa yang mau itu sombongin. Jadi Allah sengaja, kalau Allah ngirimkan pasukan dari langit, berarti ini seolah-olah musuhnya hebat nih. Nah, kecil ya. Kita kan kadang-kadang kalau mau ngeremehin, ya, main PS, misalkan main PS, lawan kita cemen, udah lu pakai Madrid, gua pakai An-Nassr aja, kayak An-Nassr aja, ngeremehin gitu, remehin. Lawan lu cukup gua pakai An-Nassr, udah lu pakai Madrid, gua udah Madrid tuh enak. Nah, udah lu pakai Barca, gua pakai apa ya? Mau Persija, anak Dejek marah nanti. Dejek. Ya, pokoknya tim kecil lah. Udah lu pakai Madrid, gua pakai Barca aja, karena Barca kan tim kecil. Ada Madridista soalnya. Ngeremehin. Dicukup lawan yang kecil, nggak perlu lawan yang gede. Allah Subhanahu wa taala gitu, nggak perlu ada kirim pasukan dari langit. Nanti cukup ada tiupin, satu tiupan, selesai, habis itu semua. Dan akhirnya mereka semua mati hanya satu tiupan. La ilaha illallah. Maka di sini dikatakan waruya annahu lamma qutila Habibun Najjar, ya, ketika dibunuh Habib An-Najjar, ghadiballahu taala lahu, Allah taala marah atas kejadian ini. Fa'ajjala lahum an-niqmah fa amara Jibril fasaha bihim sayhah famatu an akhirihim faja'ala tariq isti'salihim bi sayhah. Ya, ketika dibunuh Habib An-Najjar, di sini diriwayatkan, ya, Allah taala murka, Allah taala marah. Fa'ajjala lahumun niqmah, Allah Subhanahu wa taala mempercepat adab untuk mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memerintahkan malaikat Jibril cuma niup satu tiup, nggak perlu kirim pasukan. Famatu an akhirihim, mereka semua tuh satu qaryah Antokiyah akhirnya mati semuanya, habis semuanya, satu qaryah Antokiyah. La ilaha illallah. Faja'ala tariq isti'salihim bi sayhah, Allah cuma menghabisi mereka hanya satu tiupan doang, nggak perlu ribet-ribet, satu tiupan doang habis semuanya. Allah pengen menunjukkan kebesaran Allah, dan Allah pengen menunjukkan kehinaan mereka-mereka yang menolak utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hasratan 'ala al-ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya Allah, la ilaha illallah. Dikit lagi nih, lagi kita selesaikan. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah ruginya, ya asafa, alangkah nyesalnya mereka ini yang ingkar kepada Rasul, ingkar kepada Allah. Ma yatihim min rasul, tidaklah datang Rasul kepada mereka illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka mengelek-ngelek, mengolok-olok Rasul tersebut. Alangkah kesiannya mereka, alangkah ruginya mereka, kesian. Ini sindiran, Allah turunkan ini sindiran orang untuk kufar Quraisy yang saat itu menolak dan mendustakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sindiran, ta'rid, wa fil ayah ta'rid bi kufar Quraisy haitsu kadzabu sayyidal mursalin. Walamma mathala hala kufar Makkah bihal ashabil qaryah wabbakhal musyrikin ala adam i'tibari biman sabaqahum. Jadi ini ayat Allah turunkan buat nyindir kufar Quraisy. Kita lihat mereka gara-gara ngolok-ngolok mendustakan para rasul, ujung-ujungnya apa? Sial, habis dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ambil pelajaran dari mereka, ya,
alangkah ruginya, alangkah menyesalnya datang Rasul kepada mereka tapi mereka mengejek-ejek. Persis seperti yang kalian lakukan sekarang wahai kufar Quraisy. Rasulullah datang kalian bilang penyihir. Rasulullah datang kalian bilang majnun, orang gila. Rasulullah datang kalian hina ini, kalian hina itu. Hati-hati, hati-hati. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un wa in kullamma jami'un ladaina muhdharun. Hati-hati. Apakah mereka orang-orang kufar Quraisy yang mendustakan Nabi, orang-orang musyrik, tidak melihat kam ahlakna qablahum, berapa yang kami binasakan sebelum mereka minal qurun, daripada generasi-generasi, annahum ilaihim la yurja'un. Nah, dan orang-orang kufar Quraisy tahu yang udah kami hancurkan itu nggak bisa kembali lagi ke dunia. Kenapa nggak ngambil pelajaran? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, dan mereka semua itu nanti akan kami hadirkan di hari hisab. Apakah nggak ngambil pelajaran wahai kufar Quraisy? Ketika Al-Quran ini turun, kalian mendustakan Nabi, menolak Nabi, nggak nerima ajaran Nabi, nggak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Kalian nggak ngambil pelajaran? Berapa banyak yang dulu kami hancurkan, berapa banyak yang dulu kami binasakan, berapa banyak yang dulu kami adab, dan mereka nggak bisa kembali lagi ke dunia. A'udzubillah min. Hati-hati. Kita kalau baca seperti ini, mawas diri, hati-hati. Jangan sampai kita nggak menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena tipisnya iman kita, dan ambil pelajaran dari yang dulu-dulu. Semua kebahagiaan ada di balik taatnya kita kepada Allah dan taatnya kita kepada Rasulullah SAW. Dan segala kecelakaan, segala kesialan, segala kebinasaan ada di balik membangkangnya kita dari Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Maka ambillah pelajaran. Orang yang berakal adalah yang ngambil pelajaran dari apa yang terjadi dari orang-orang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk jadi orang yang betul-betul beriman, untuk jadi orang-orang yang betul meresapi keimanan kita dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini.